Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para guru, staf sekolah, dan adik-adik SMA yang hadir pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Stefani. Saya saat ini ingin berpidato tentang peran generasi muda dalam menjaga persatuan dan pertahanan bangsa. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan apa sih sebenarnya peran kita sebagai generasi muda untuk bangsa Indonesia. Apakah kita ingin terus menjadi penonton atau kita ingin menjadi orang yang ikut andil atau ikut terlibat dalam menentukan masa depan Indonesia? Ya, benar, kitalah yang menentukan masa depan bangsa ini. Dalam jurnal karya Muhammad Sadam Farizi di tahun 2021 ditegaskan bahwa generasi muda adalah kekuatan strategis bangsa Indonesia atau bangsa yang memikul dan bertanggung jawab untuk menjaga kedaulatan dan kepentingan nasional. Kalimat ini ditulis bukan sekedar hanya untuk menjadi teori saja, namun ini adalah panggilan bagi kita para generasi muda penerus bangsa. Lalu apa pentingnya generasi muda dalam persatuan dan pertahanan bangsa? Berdasarkan kutipan pada BMP Komunikasi Persuasif Modul 1, karya dari Soleh Sumirat dan Asep Suryana, komunikasi persuasif memiliki tujuan untuk membentuk sikap, pendapat, dan perilaku seseorang. Supaya apa? Supaya dapat selaras dengan nilai yang benar. Dan saat ini juga saya ingin mengingatkan bahwa persatuan dan pertahanan suatu bangsa itu bukan hanya tugas dari TNI atau Polri atau pemerintah, melainkan ini tugas kita bersama sebagai generasi penerus. Saya merasa bahwa generasi muda saat ini berada pada fase terbaik. Karena apa? Karena mereka adalah generasi yang kuat secara fisik, kreatif dalam memberikan ide ataupun gagasan, dan yang paling penting adalah generasi muda saat ini sangat cepat beradaptasi dengan perubahan. Lalu bagaimana cara menumbuhkan kesadaran dan semangat nasionalisme itu? Dalam modul komunikasi sosial UHAMKA karya Titin Setiawati dan kawan-kawan itu dijelaskan bahwa komunikasi sosial adalah upaya membangun kesadaran kolektif dan rasa memiliki terhadap komunitas atau bangsa yang dimana nasionalisme ini tidak melulu harus diwujudkan dengan mengikuti perang atau angkat senjata. Di zaman sekarang ini juga nasionalisme bisa dilakukan dengan cara lain, ya. Yaitu yang pertama, kita itu wajib menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya. Lalu yang kedua, itu kita harus lebih mengenal dan mencintai produk dalam negeri atau produk lokal. Lalu yang ketiga, itu kita harus melestarikan budaya bangsa. Dan yang terakhir, kita harus mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok. Sehingga saya di sini mengajak generasi muda atau adik-adik untuk dapat berpikir secara kritis dan aktif dalam kegiatan sosial budaya. Untuk kalian para generasi muda, saat ini kita hidup di dunia yang sangat cepat ya perubahannya ya. Lalu informasi yang kita terima terus berdatangan tanpa henti. Yang dimana kita berharap kalian adik-adik para generasi muda ini bisa memiliki kemampuan berpikir secara kritis. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah nih terjerumus dan bisa lebih berpikir secara logis ketika kita menerima informasi. Jadi setiap menerima informasi kita harus berpikir secara logis. Dari teori komunikasi persuasif, seseorang harus mampu mengolah informasi dan mengambil keputusan secara rasional
sehingga kita bisa lebih aktif dalam mengikuti kegiatan sosial, atau untuk kalian ya adik-adik di sekolah bisa mengikuti beberapa organisasi yang tersedia seperti OSIS ataupun organisasi kepemudaan lainnya. Kita juga bisa lebih aktif untuk menyuarakan ide atau gagasan yang membangun. Dan yang terakhir, kita bisa ikut serta dalam kegiatan-kegiatan seni untuk melestarikan budaya bangsa. Karena apa? Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang generasi mudanya itu aktif, peka akan isu sosial, serta bisa terlibat langsung dalam kegiatan di masyarakat. Lalu selain itu, yang terakhir saya juga mengajak teman-teman untuk bersikap bijaksana terhadap pengaruh negatif teknologi dan globalisasi. Kemajuan teknologi seperti internet ataupun media sosial ya saat ini membawa banyak sekali manfaat untuk kita. Namun ini tidak menutup kemungkinan kemajuan teknologi juga memberikan ancaman untuk kita. Apa saja ancaman itu? Yang pertama, mudahnya penyebaran berita hoax, ya. Di mana-mana kita bertemu dengan berita hoax ya. Lalu yang kedua, banyaknya konten intoleransi dan ujaran kebencian di media sosial. Yang ketiga, lunturnya nilai Pancasila. Dan yang terakhir, karena terlalu bebas, jadi rasa sopan santun dan etika dalam bermedia sosial itu hilang. Dari beberapa ancaman yang saya sampaikan, sebenarnya ini bertujuan supaya kita bisa lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Terlebih untuk para generasi muda ya, adik-adik yang saat ini itu tidak hanya bisa menggunakan media sosial saja, tapi kami berharap juga bisa menjaga ruang digital di Indonesia. Kita dapat menggunakan media sosial untuk menyebarkan energi positif, membangun persatuan, mengedukasi sesama bagaimana cara melawan hoax, dan menjaga nilai-nilai Pancasila. Hal ini terdapat pada jurnal karya Muhammad Sadam Farezi, di mana ia menegaskan bahwa generasi muda harus bisa menjadi benteng ideologi bangsa dengan perilaku cerdas di dunia nyata ataupun di dunia digital. Jadi adik-adik sekalian, masa depan bangsa Indonesia ini tidak berada di tangan orang lain, tapi berada di tangan kalian. Alangkah baiknya generasi muda itu bisa dapat hidup lebih kompak, berpikir secara kritis, berperilaku positif, dan menjauhkan bangsa dari pengaruh negatif sehingga bangsa Indonesia itu bisa menjadi negara yang kuat, maju, serta disegani oleh negara lain. Penutup dari saya, mari kita sama-sama menjaga persatuan dan menguatkan pertahanan bangsa. Sekian dari saya, selamat pagi, terima kasih.